Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Putri Amelia. Saya berasal dari program studi teknologi pangan. NPM saya 253020053. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang penting untuk mahasiswa di Indonesia, yaitu mata kuliah Pancasila. Meskipun terdengar klasik, tetapi Pancasila punya peran yang sangat besar untuk cara kita berpikir, bersikap, dan juga berperilaku sebagai warga negara yang baik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu mata kuliah Pancasila. Mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai dasar-dasar negara Indonesia. Di dalamnya kita mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, makna setiap sila, serta penerapannya pada kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan berbangsa. Tujuannya bukan hanya untuk mahasiswa bisa hafal kelima sila dalam Pancasila, tetapi supaya kita sebagai mahasiswa dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam cara kita untuk bertindak dan juga memecahkan masalah. Pancasila pertama kali dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Setelah melalui proses perdebatan, penyempurnaan, dan juga kesepakatan bersama, Pancasila resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat di tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan dibuat oleh satu orang saja, melainkan hasil pemikiran banyak tokoh bangsa dan mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna dari kelima sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut memiliki makna mengakui adanya Tuhan, menghormati kebebasan beragama, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, serta hidup rukun dalam perbedaan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna mengajarkan kita untuk memperlakukan manusia secara bermartabat, seperti dengan anti kekerasan, anti diskriminasi, serta menjunjung tinggi nilai empati dan juga keadilan. Yang ketiga yaitu sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Memiliki makna bahwa sila ini mengajak kita untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Yang keempat, yaitu sila keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki makna untuk mengutamakan musyawarah, keputusan bersama, dan juga kebijaksanaan. Dan yang terakhir, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajak kita menghargai hak dan kewajiban, tidak berlaku curang, serta mendukung pemerataan. Nah, selanjutnya saya akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, Pancasila itu bukan hanya rangkaian dari kelima sila, tetapi sebuah sistem filsafat yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Beberapa konsep penting dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu sistematis dan menyatu. Kelima sila bekerja sebagai satu kesatuan, misalnya nilai kemanusiaan tidak bisa dipisahkan dari nilai keadilan sosial. Lalu yang kedua, berakar dari kebudayaan Indonesia. Pancasila itu lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Nusantara seperti gotong royong, musyawarah, dan juga toleransi. Lalu, Pancasila juga bersifat terbuka dan dinamis. Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Artinya, teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial tetap harus selaras dengan nilai Pancasila. Nah, yang keempat, Pancasila memberi dasar moral dan etika. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan moral dalam hukum, politik, ekonomi, dan juga pendidikan. Selanjutnya ada penerapan Pancasila di kehidupan mahasiswa. Yang pertama,
misalnya gotong royong saat bekerja kelompok. Yang kedua, toleransi dalam berteman dengan berbagai latar belakang. Yang ketiga, musyawarah ketika menentukan keputusan dalam organisasi. Lalu yang keempat, bersikap adil dalam membagi tugas atau menghargai pendapat. Dan yang kelima, menghormati perbedaan keyakinan saat kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di kampus. Jadi Pancasila bukan teori belaka, tetapi ia juga harus hidup dan terasa dalam tindakan nyata pada mahasiswa. Selanjutnya ada tantangan penerapan Pancasila di era modern. Nah, di era digital saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan baru, seperti misalnya pada arus informasi yang tidak terbatas, termasuk hoax, ujaran kebencian, dan provokasi yang bisa memecah belah persatuan kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua yaitu perbedaan pendapat di media sosial yang sering berujung konflik karena kurangnya etika dalam berdiskusi. Lalu yang keempat, globalisasi yang membawa nilai-nilai luar, baik yang positif maupun yang bertentangan dengan budaya bangsa. Lalu yang keempat, individualisme yang kadang membuat semangat gotong royong menurun. Nah, kita sebagai mahasiswa harus punya peran besar untuk tetap memfilter informasi, bersikap kritis, dan tidak terbawa emosi saat menghadapi perbedaan. Nah, lalu kita sebagai mahasiswa itu punya peran sebagai generasi penerus bangsa. Nah, sebagai mahasiswa kita seringkali disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Artinya, mahasiswa itu diharapkan mampu menjadi contoh penerapan Pancasila yang baik. Beberapa peran nyatanya diantaranya seperti membiasakan diskusi yang sehat tanpa menjatuhkan orang lain. Lalu berani menolak intoleransi dan juga sikap diskriminasi yang ada di lingkungan kampus. Yang ketiga, kita juga harus aktif dalam kegiatan sosial maupun komunitas untuk menumbuhkan kepedulian dan keadilan sosial. Serta kita juga harus mengembangkan sikap kritis namun tetap beretika ketika memberikan kritik kepada pemerintah atau lembaga kampus. Jadi mahasiswa itu adalah gambaran masa depan Indonesia. Jika mahasiswa berkarakter Pancasila, maka bangsa ini akan berada di tangan yang tepat. Nah, pada akhirnya, Pancasila bukan hanya konsep masa lalu, ia tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan global apapun. Nilai-nilai seperti toleransi, kemanusiaan, kebijaksanaan, dan keadilan adalah prinsip universal yang selalu dibutuhkan. Kita sebagai mahasiswa harus memahami materi Pancasila bukan hanya untuk memenuhi kewajiban mata kuliah, tetapi sebagai bekal agar kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas, cerdas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Nah, lalu Pancasila juga akan berdampak bagi kehidupan berbangsa di masa depan, di mana dalam menghadapi masa depan, terutama dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan transformasi digital, Pancasila tetap menjadi kompas moral bangsa. Nilai-nilainya membantu kita menjaga karakter, etika, dan jati diri di tengah perubahan yang cepat. Nah, mahasiswa sebagai digital native dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai kemanusiaan. Misalnya, menggunakan media sosial secara bijak, menjaga etika dalam ruang digital, serta menciptakan inovasi yang selaras dengan nilai gotong royong dan keadilan sosial. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya menjadi warisan, tetapi menjadi fondasi yang membimbing bangsa menuju masa depan yang beradab, inklusif, dan berkeadilan. Itulah pembahasan materi mata kuliah Pancasila dalam waktu sekitar 10 menit. Semoga pembahasan ini membantu kamu memahami bahwa Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi sebuah panduan hidup yang relevan sampai kapanpun. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam bicara ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.